Apakah sudah terlihat? Jelas, Ya, Bu. ya. Terima kasih, Bu Ana. Baik, untuk materi hari ini, saya harapkan adik-adik kemarin sudah mengikuti ya dua materi. Yang pertama tentang ekstraksi dan fraksinasi sampai isolasi. Kemudian di materi yang kedua, kemarin kita belajar spektroskopi. Lebih ke perkenalan lagi atau refreshing lagi. Nah, sekarang kita belajar interpretasi datanya. Nah, hari ini interpretasi datanya saya lebih penekanannya mungkin lebih banyak ke NMR. Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, NMR ini sudah sangat game changing ya. Sejak tahun 60-an, 70-an sudah banyak sekali struktur yang bisa dipecahkan dari NMR. Tentunya kita masih butuh data dari mass spec, mungkin dari IR atau dari UV, namun sudah berbeda dengan dulu ya, sebelum tahun 70-80-an ketika NMR belum banyak berkembang seperti sekarang. Sekarang kalau sudah punya NMR, apalagi NMR-nya juga sudah di atas 400 MHz, berarti sudah resolusinya sudah semakin baik. Em, Adik-adik hanya butuh mass spec dan NMR saja, sudah cukup untuk elusidasi struktur. Tapi tentunya data-data itu intinya dalam riset semakin banyak semakin bagus karena data itu saling melengkapi satu sama lain, saling mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi ketika ada ambiguitas ya, ada sesuatu yang sekiranya membingungkan, itu kita bisa mencari data tambahan untuk memastikan bahwa data tersebut eh, mana yang kira-kira lebih meyakinkan gitu ya. Jadi yang pertama materinya adalah interpretasi data dulu, kemudian NMR satu dimensi yang kita sudah kenal kemarin, kemudian ada dua dimensi nanti di akhir dan mass spectrometry. Kemudian eksperimen NMR, memahami cara penggunaan eksperimen yang tepat untuk membedakan isomer. Nah, untuk persiapan ilustrasi struktur, ini ceritanya adik-adik sudah punya isolat murni. Jadi sudah ekstraksi, sudah fraksinasi, sudah melakukan HPLC, kemudian adik-adik punya senyawa murni yang diperoleh dari hasil HPLC. Kemudian adik-adik melakukan akuisisi data namanya. Nah, akuisisi data yang pertama biasa kita lakukan tuh mass spec dulu. Mass spec ini berguna untuk mengetahui berapa berat molekul dari senyawa yang sudah kita murnikan. Sudah itu, sampel yang sama juga kita uji NMR. Nah, NMR ini untuk mengetahui berapa banyak jumlah protonnya, apa saja coupling konstannya, dan juga jumlah karbonnya. Ini hanya untuk satu dimensi ya. Yang minggu lalu kita pelajari, ada proton NMR dan karbon NMR. Itu minimum. Kemudian ada data tambahan jika diperlukan, IR dan UV. Kemudian adik-adik perlu menyiapkan chemical shift table untuk proton NMR dan juga karbon NMR serta tabel untuk IR. Yang saya yakin adik-adik juga sudah pernah melihat tabel ini di semester 5 atau 6. Nah, ini adalah contoh tabel IR. Tabel IR ini menunjukkan fingerprint dari senyawa-senyawa dengan gugus fungsional tertentu. Biasanya scanning rate-nya itu dari 500 sampai 3.600 cm pangkat 1 itu adalah frekuensi dari eh, regangan atau ikatan dari karbon dan gugus fungsional. Jadi bisa karbon-karbon, karbon nitrogen, karbon oksigen, eh, apa namanya, halogen, dan seterusnya. Nah, yang biasanya paling informatif itu antara 1.500 sampai 3.600. Walaupun scanningnya 500 sampai 3.600. Kenapa? Karena biasanya di daerah 500 sampai 1.500 ini tuh hanya regangan dari karbon-karbon satu ikatan. Jadi karena hampir semua senyawa itu punya, sehingga tidak terlalu informatif. Karena semua senyawa rata-rata akan menunjukkan serapan di sini. Yang lebih indikator yang lebih kelihatan, lebih signifikan itu biasanya di daerah sini. Itu biasanya untuk OH, serapan OH. Jadi di sini misalnya untuk alkohol dia akan punya serapan di 3.200 sampai 3.400.
Cara membedakan dengan asam karboksilat, kalau asam karboksilat punya serapan di 2.600 sampai 3.200 seperti itu, dan seterusnya sampai ke atas. Tapi yang paling banyak biasanya di daerah sini pasti UHA, dan UHA paling banyak alkohol biasanya, tapi tidak selalu. Jadi juga jangan terlalu buru-buru juga ya ketika interpretasi data gitu, karena kita perlu kehati-hatian tetap, walaupun kita tetap perlu mengamati kira-kira di bagian mana saja serapan itu tampak. Nah, kemudian di 1.500 sampai 1.700 itu kebanyakan karbonil. Tapi karbonil juga bentuknya macam-macam. Apakah dia keton, apakah dia aldehyde, apakah dia misalnya ester, kemudian apa lagi ya di sini? Karbonil biasa dan seterusnya. Jadi memang banyak sekali macam-macam karbonil, dan dari sini kita lihat bahwa baik itu karbonil yang biasa maupun ester maupun aldehyde itu serapannya sama 1.600 sampai 1.800. Ini yang menyebabkan IR itu tidak cukup dipakai sebagai data awalan saja untuk elusidasi struktur. Ini mungkin berguna kalau adik-adik sudah tahu apa yang dikerjakan. Jadi misalnya yang kemarin ada yang bertanya tentang polimer. Kalau adik-adik sudah tahu polimernya apa, sudah tahu karakteristiknya seperti apa, ini bisa dipakai untuk quality control. Jadi adik-adik sudah punya standar, dia punya serapan di sini gitu ya. Katakan dia punya serapan di 3.500, satu serapan di 1.700 misalnya. Nah, kalau ada hanya butuh data quality control, hanya untuk menyamakan antara standar dengan hasil isolasi, nah itu bisa. Tapi kalau tidak tahu, unknown, data IR tidak cukup untuk elusidasi. Kemudian yang berikutnya, proton NMR. Nah, proton NMR kemarin juga sudah saya sampaikan, ini adalah chemical shift atau pergeseran kimia dari 0 sampai 12 ppm. Biasanya rata-rata proton NMR seperti itu. Kemudian kita bilangnya yang paling atas tuh upfield, makin ke bawah itu namanya downfield. Biasanya makin makin ke bawah di sini biasanya gugus fungsionalnya kebanyakan ada di sini di bawah di downfield. Contohnya misalnya ester atau carboxylic acid itu maaf, carboxylic acid ada di sini, ester ada di sini. Kemudian aldehyde ada di sini. Kemudian aromatik biasanya antara 7 sampai 8. Kemudian misalkan alkana, metil, dan CH2 dan seterusnya yang biasa yang hanya garis apa namanya? Rantai panjang seperti biasa biasanya antara 0 sampai 2 ppm dan seterusnya. Saya yakin adik-adik sudah pernah melihat, saya hanya refresh dulu untuk tabel proton NMR yang nantinya akan kita perlukan untuk elusidasi struktur. Nah, sama halnya dengan karbon NMR, di sini juga ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Nah, seperti proton NMR, kita juga ada upfield, juga ada downfield. Yang biasanya downfield itu ada karbonil, itu ada aldehyde dan keton. Kemudian untuk karbonil yang ester, amida, dan carboxylic acid itu lebih rendah peaknya di antara 165 sampai 180. Kemudian jika adik-adik punya aromatik benzen, tapi ada substitusinya, itu ada di 120 sampai 140. Sedangkan jika punya ikatan rangkap biasa, tanpa cincin, itu ada di 110 sampai 130. Dan kemudian ada alkohol misalnya, alkohol berarti ada ikatan dengan oksigen, itu karbonnya di 55 sampai 80. Jika ada ikatan dengan misalnya dengan klorida, itu ikatannya ke 40 sampai 70. Sedangkan alkana yang biasa, seperti yang tadi yang tidak punya substitusi, hanya rantai panjang biasa, itu antara 10 sampai 60 tergantung dengan apa atom sebelahnya gitu ya. Semakin biasa semakin downfield dia punya ikatan dengan oksigen atau halogen dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan juga mengingat kembali tentang degree of unsaturation. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui berapa banyak cincin atau ikatan rangkap pada suatu molekul. Nah, degree of saturation ini ada di 0 sampai seterusnya ya, sampai banyak kalau ikatannya memang panjang sekali, misalkan polifenol mungkin bisa sampai lebih dari 5. Nah, ini adalah rumusnya yang perlu adik-adik ketahui atau diingat ya. Itu adalah 2C, itu jumlah karbon,
Ini datanya kita dapatkan dari mass spec. Oke. Jadi dari mass spec kita dapat high res mass spec, kita peroleh molekular formula yang paling meyakinkan, yang paling apa namanya, most likely dari berat molekul kita. Nah, dari situ nanti kan kelihatan berapa jumlah karbon, hidrogen, nitrogen, dan seterusnya. Nah, jumlah karbonnya dimasukkan ke sini, kemudian tambah 2, kemudian tambah jumlah nitrogen, dikurangi jumlah halogen, nggak ada, cuma dikurangi jumlah hidrogen dibagi 2. Nah, contoh misalkan adik menemukan angka 0, artinya senyawa tersebut tidak punya ikatan rangkap, juga tidak punya cincin. Contohnya heksan. Kemudian apabila jumlah ikatan rangkapnya 1, maaf, 1 itu untuk menunjukkan 1 ikatan rangkap atau 1 cincin. Cincinnya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ini contoh. Tapi asalkan 1 cincin tanpa double bond ya. Kemudian adik misalkan menemukan angka 2. Itu bisa jadi punya 2 ikatan rangkap atau 1 cincin dengan 1 ikatan rangkap atau 2 cincin tanpa ikatan rangkap. Oke ya. Kalau 3 sama halnya seperti yang tadi, ada 3 ikatan rangkap, 1, 2, 3, atau 1 cincin dihitung 1, ikatan rangkapnya 2, 1 tambah 2, 3. 2 cincin, 1 ikatan rangkap, 3. Kemudian 4 juga demikian, 1, 2, alkuna dihitung 2. Jadi ini bukan 1, menghitungnya 2. 2, 3, 4. 1 cincin, benzen, itu juga 4. Karena ada 1 cincin dan 3 ikatan rangkap. Kemudian ada juga 2 cincin ditambah dengan 2 ikatan rangkap. Itu nilainya 4. Jadi kalau sudah ketemu degree of saturation-nya, adik-adik bisa nih mengira-ngira mana yang mungkin ya saya punya ikatan rangkap atau cincin ya, gitu. Nah, contoh nomor 1 nih. Semoga udah pada sarapan ya dan udah ngopi. Ya, pagi-pagi langsung saya suguhin IR sama proton dan UR. Yang pertama IR dulu. Nah, minggu lalu saya menjelaskan tentang mass spektrometri menggunakan ESI, quadrupole, orbit trap, ion trap, dan seterusnya. Itu semua basisnya adalah ESI. Ada S-nya. Electron spray ionization. Nah, mass spec yang ada di contoh-contoh soal ini semuanya pakai EI, electron ionization, nggak pakai S. Bedanya adalah dia biasanya masuk itu langsung dia pakai power yang cukup kuat ya untuk memotong-motong dari molekul itu. Jadi biasanya kalau yang ESI itu prinsipnya dia disemprot dengan menggunakan edak ion namanya. Jadi misalkan nanti massa yang ada di sini itu M plus H atau M plus Na, seperti itu. Jadi untuk menentukan berat molekulnya biasanya kita kurangi dulu nih, contohnya ini 152 ya. 152 kurangi 1, jadi 151. Karena plus H hanya itu 1 nilainya. Atau M plus Na itu 23 beratnya Na. Maka M plus Na itu adalah 152 dikurangi 23, itu berat molekulnya. Kalau EI, dia tidak ada edak ionnya, tidak ada tempelannya, yang disemprot tuh nggak ada. Jadi langsung dipotong-potong. Bayangin kayak potong gunting aja, udah potong-potong-potong, selesai. Itu biasanya masih dipakai di gas kromatografi, contoh yang seperti ini. Walaupun mungkin ada LC yang masih pakai ini ya, tapi jarang, sudah sekarang udah nggak ada. Itu dia langsung angka yang ada di sini menunjukkan berat molekul sebenarnya. Jadi 152 itu ya memang berat molekulnya 152 gitu. Jadi sudah nggak ada plus ataupun minus lagi. Oh ya, terima kasih Bu Ika. Derajat ketidakjenuhan atau double bond equivalent ya, betul. Saya malah taunya bahasa bahasa Inggrisnya. Derajat ketidakjenuhan itu malah baru tahu saya. Baik. Eh, nah, hal yang perlu ada diperhatikan adalah ketika 152 kemudian ada double peak seperti ini, itu biasanya artinya ada senyawa bromid di situ, bromida. Jadi ketika ada satu bromida, kelimpahannya dua isotopnya itu 50-50.
Sehingga ketika tampak di EI, di mass spec, itu kedua isotopnya itu muncul. Situ. Kalau nggak salah 79 sama 77, kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi ada dua isotop yang muncul di situ. Dan nantinya kalau misalkan brominnya 2, dia bentuknya akan jadi triplet, jadi 1, 2, 3. Kemudian bisa jadi 4 dan seterusnya. Nanti ada semacam karakteristik ketika suatu senyawa itu ada senyawa brominnya di dalam di dalam molekulnya, ada atom brominnya. Tapi ini begitu adik-adik melihat pertama kali, oh ini ada double pick nih, pasti ada bromin. Dan di sini memang ada bromin kan, 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat juga ada serapan IR di 3067, kemudian di serapan di sini di 2670 dan 2571, serta di 1717. Jadi tadi sudah saya sampaikan ini 1500 sampai 3500 itu yang biasanya paling karakteristik dari suatu molekul. Sementara yang serapan di sini itu biasanya mirip-mirip dengan senyawa lainnya. Jadi ambigu sekali yang di sini. Tidak selalu memberikan informasi yang signifikan. Kemudian ini NMR. Nah, NMR di sini dari senyawa yang tadi ada 4 proton, dua-duanya ada di 3 sampai 4 ppm. Kemudian ada 1 ekstra proton, ada di sini, very broad. Dan exchangeable proton istilahnya. Apa maksudnya exchangeable proton? Exchangeable proton biasanya dia terikat dengan substituen misalkan dengan oksigen. Dan nanti dia ketika kita melakukan NMR, kita menggunakan solvent namanya deuterated solvent atau pelarut terdeuterasi, yaitu pelarut yang protonnya diganti dengan deuterium. Fungsinya adalah supaya dia tidak interfering dengan senyawa kita. Kenapa? Karena NMR itu mengukur proton dari senyawa kita. Kalau solventnya juga punya proton, terbayang pasti tumpang tindih ya protonnya antara solvent dengan proton dari senyawa. Makanya solventnya itu hidrogennya semua diganti dengan deuterium. Karena deuterium itu spinnya tidak setengah, spinnya 1, maka di NMR tidak muncul gitu. Jadi di silent. Kalaupun kita melihat seperti ini misalnya, ini kan di CdCl3 ya, ini harusnya kloroform itu CHCl3 hanya diganti dengan deuterium menjadi CdCl3. Itu ada di 7,27 biasanya di sini. Walaupun ada itu kecil. Dan biasanya kita sudah punya list apa namanya chemical shift dari semua solvent. Jadi kita sudah tahu oh ini punyanya solvent, jadi diabaikan. Kalau ini tidak diganti deuterium, dia bisa tinggi sekali. Dan senyawa kita kecil banget. Jadi kebalikan, senyawa kita mungkin segini, solventnya segini. Nah, oleh karena itu, solventnya harus diganti hanya dengan deuterium. Nah, kenapa kita masih melihat ini? Karena tidak mungkin deuterium itu mengganti 100% dari semua hidrogen yang ada di solvent. Yang terganti paling 99, sekian gitu ya. 99,8, 99,7 seperti itu. Jadi masih ada 0,1, 0,2 atau 0,3% dari sisaan hidrogen dari solvent. Sehingga kita masih melihat peak dari solvent. Nah, karena proton itu yang terikat misalkan dengan oksigen, dia itu gampang lepas protonnya. Nah, proton yang gampang lepas itu digantikan oleh deuterium. Jadi ketika misalkan kita punya OH, hanya digantikan deuterium, dia menjadi OD. Sehingga di sini tampilannya broad atau lebar. Dia tidak sharp seperti ini. Ini sharp ya. Ini broad. Kadang-kadang tidak tampak, harus kita naikkan itunya, apa namanya, intensitasnya untuk melihat. Tapi biasanya terdeteksi juga di sini. Nah, ketika ada H di sini, kita sudah lihat ini pasti ada dari fungsional grup tertentu. Yang tadi kita lihat, nanti kita lihat di tabel ya. Seperti itu. Berarti ada 1 H, di sini 1 proton, ada 4 proton, di sini ada 5 proton. Kita lihat di sini kita punya C3H5 BrO2. 5 protonnya sudah terdeteksi semua. Nah, 4 proton ini keduanya triplet ada di 3 ppm dan 3,5 sekian, 3,58 ppm. Jadi dia triplet dan triplet. Artinya kalau 2 proton itu artinya dia kemungkinan CH2 dan ini juga CH2.
Dan mereka kemungkinan saling bersebelahan satu sama lain. Karena kalau kita lihat coupling konstannya, jarak antara peak dan peak sebelahnya, di sini tidak diketahui ya, sekian hertz gitu ya, kalau kita ukur, bisa diukur pakai penggaris, itu sama dengan ini. Jadi ini pasti berdekatan satu sama lain. Karena CH2 bersebelahan dengan CH2, maka dia sendiri menjadi triplet. Karena ini juga bersebelahan dengan ini, dia juga triplet. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke karbon NMR. Di karbon NMR, lagi-lagi kita lihat ada 3 karbon. Yang ini berasal dari memang C3H5BrO2 ya tadi ya. Berarti memang ada 3 karbon. Satu karbon itu downfield di 178,6 dan dia singlet. Jadi karbon ada yang masih terlihat multiplicity-nya, ada karbon yang sudah tidak kelihatan multiplicity-nya. Itu ada settingan di eksperimennya, bisa diatur. Kalau dulu yang lama, mungkin I don't know, mungkin 40 tahun yang lalu mungkin ya masih seperti itu, tapi sekarang sudah jarang karbon NMR biasanya sudah single peak semuanya. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini dia masih S itu artinya singlet, artinya dia adalah quaternary karbon. Karbon yang tidak punya proton. Jadi C yang tangannya empat-empatnya sudah kepakai semua. Kemudian kita punya triplet 38,6. Ini kemungkinan bisa CH2 yang tadi ya. Dan dia punya triplet artinya dia punya 2 proton yang dia pegang. Jadi sudah betul tadi triplet itu adalah CH2. Kemudian satu lagi 24,3 juga triplet sama juga dengan CH2. Tapi karena ini gambarnya apa namanya? Lebar dari 0 sampai 200 sehingga tripletnya ini tidak bisa kita lihat dengan jelas. Jadi kita lihat di sini udah mulai tebal di bagian bawah. Yang ini apa? Ada yang tahu ini apa? Apakah ada yang tahu ini kira-kira peak apa? Ini adalah peak dari kloroform. Tadi kita sudah lihat proton NMR, peaknya ada di 7,27 ppm, ada di sini. Karbonnya masih kita lihat juga ada di sekitar 77 ppm. Jadi masih kita lihat baik di karbon maupun di proton NMR, dua-duanya masih tampak. Namun kita sudah tahu, kita punya list, jadi harus punya list ya solvent supaya pertama yang dilihat solvent dulu coret silang. Itu kadang harus sudah tahu, coret dulu, jadi tidak perlu diperhitungkan, langsung diabaikan saja. Nah, step by step-nya seperti apa? Yang pertama, adik-adik harus tahu tadi menghitung DOU-nya dulu, atau DBE, atau derajat ketidakjenuhan. Lalu ditentukan berapa ikatan rangkapnya, berapa jumlah cincinnya yang kira-kira ada dalam molekul. Ini atau ya, bukan, tidak selalu dan, jadi dan atau. Mungkin ikatan rangkap dan cincin, mungkin ikatan rangkap saja, mungkin cincin saja. Kemudian cek spektrum IR-nya, kira-kira gus fungsionalnya apa saja. Cek proton NMR-nya, dan karbonnya juga. Apakah gugus fungsional yang tadi kita cek di IR, kita cek juga di karbon atau di proton, misalnya. Kemudian berapa jumlah karbon kuartener, jumlah CH, jumlah CH2, dan jumlah CH3 pada molekul. Kemudian konfirmasi ulang, kita tarik ke belakang apakah sudah sesuai dengan semua yang data yang kita punya. Tadi kita punya data MS C3H5BrO2. C-nya ada 3, kita masukkan 2 kali 3, ditambah 2, tidak ada N di situ, kita masukkan 0, tapi ada Br di situ. Jadi kurang 1, kemudian dikurangi jumlah hidrogen 5, dibagi 2. Nah, kalau dijumlahkan, ini adalah nilai 1. Kemudian double peak pada mass spec tadi mengindikasikan adanya 1 Br di dalam molekul. Jadi sudah sesuai dengan molekular formulanya. Nah, kemungkinan kita punya 1 ikatan rangkap dan 1 cincin. Kemudian ada data IR di 3067. Ini kemungkinan adalah asam karboksilat. Kemudian di 2670 ada aromatik. Di 1717 kemungkinan ada dari aldehyde dan juga karbonil. Nanti adik-adik print sendiri ya untuk melihat, untuk membandingkan dengan hasil yang dari soal-soal.
Kemudian proton NMR, kita punya satu exchangeable proton, 1H, sebanyak satu ya integralnya, di lebih dari 9 ppm. Ini kemungkinan adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat sudah punya satu ikatan rangkap. Berarti satu ikatan rangkap ini berasal dari sini. Artinya kalau asam karboksilatnya sudah ketemu, berarti tidak ada cincin di dalam molekulnya. Coret cincinnya. Tinggal satu ikatan rangkap aja. Kita punya triplet, sebanyak 2 proton di 3,5, dan satu lagi triplet, 2 proton di 3 ppm. Karena mereka berdua ini sama-sama triplet, dengan coupling constant yang hampir sama, kemungkinan mereka bersebelahan satu sama lain. Jadi ada CH2, CH2. Ini seperti puzzle ya. Jadi kalian kumpulkan gugus fungsionalnya, kalian kumpulkan potongan-potongannya, nanti kita jadikan satu. Kita punya COH, sampai sini sudah ketahuan asam karboksilat. Kita punya 2 CH2 saling berdekatan, dan kita punya Br. Asam karboksilat tadi dikonfirmasi dengan karbon NMR yang punya peak di 178,6 quaterner. Karena C dari COH itu kan quaterner ya, dan dia berada di downfield di 178,6. Kemudian kita punya CH2 di 38,6, lebih downfield daripada 24,3, sama-sama CH2, berarti yang satu berikatan dengan COH, yang satu berikatan dengan Br. Nah, 3 karbon kita sudah ketemu, 2 CH2 dan 1 C dari COH, Br-nya sudah ada, 2 oksigennya sudah ketemu dari karboksilat. Sudah ketemu semua ya, tinggal kita satukan. Jawabannya seperti itu. Nah, nanti adik-adik bisa meng-assign kira-kira CH2 mana yang dekat dengan Br, CH2 mana yang dekat dengan COH. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, masih mirip dengan yang tadi. Kita punya agak banyak sekarang karbonnya, ada 10. Kemudian masih ada brominnya 1 dan 7 hidrogen. Di sini molecular weight-nya 206, dan karena 1 Br, kita masih melihat pola yang sama dari puncaknya. Puncaknya 50-50, 1:1. Ketinggiannya ini berasal dari isotop dari bromin. Kemudian kita juga melihat adanya ion spektrum di 3054 dan juga dari 2369 dan seterusnya. Nanti saya bahas di bawah ya. Nah, protospektrumnya udah mulai ruwet di sini. Kalau yang tadi kita melihat 2 triplet teratur, masih inilah ya, masih oke lah ya gitu ya. Yang sekarang sudah mulai ruwet, semuanya ngumpul di satu tempat antara 7 sampai 8. Kemudian di sini juga ada apa namanya? Ketika kita pembesaran ya di zoom, lihat bahwa di sini ada kita punya singlet yang dianya punya terbelah mau jadi doblet tapi belum, karena coupling konstannya kecil sekali. Itu di sekitar 7,75 lah, sekitar itu. Kemudian kita lihat yang ini 1H dan 1H, 1 proton dan 1 proton ada di sini antara 7,5 sampai 7,6. Dan kalau dilihat dari coupling konstannya kelihatannya mereka berdekatan juga. Kemudian kita punya 1 proton lagi 8 Hz itu ada di 7,47 lah, let's say ya. 7,5 juga belum sampai. Kemudian ada lagi namanya maaf, yang ini namanya doblet. Yang ini namanya doblet of doblet. Ada doblet dibagi lagi 2 jadi doblet of doblet di 7,3 sekian. Dan satu lagi kita sebut saja multiplet karena ini puncaknya banyak sekali, sebanyak 2 proton antara 7,2 sampai 7,3. Lanjut kita ke karbon NMR-nya. Di karbon NMR itu ada serapan karbon dari semua karbon yang ada tadi berapa? 10 ya. Itu semua ngumpul di
126 sampai 134. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, tapi ada kurang 1 ya. Satu di 119, mohon maaf ini. Ada 1 di 119. Di sini 9-nya ada di 126 sampai 134. Jadi ada 10 karbon yang sudah kita temukan. Nah, ini kalau kita bandingkan di tabel list tadi, kita perhatikan ya, proton NMR-nya 7 sampai 8, NMR-nya antara 100, maaf, karbon NMR-nya di 119 sampai 134. Kalau kita kembali ke sini antara 7, 8 itu ada fenol, ada imide tapi nggak mungkin imide karena nggak ada nitrogen. Mungkin ada double bond tapi maaf ini agaknya di 6. Ini enggak, ini aromatics. Sini ada aromatics, jadi kemungkinannya aromatics atau fenil. Di karbon di 120 sampai 140 ada substituted benzene. Kemudian ini alken tapi dia hanya separuh saja yang alken, yang separuh lagi 110 ya. Kemudian ada nitril, nggak mungkin nitril karena nggak ada N-nya. Jadi kemungkinan adalah benzen. Dan ini terkonfirmasi dari sini aromatik. Itu ya. Bisa juga fenil. Kita lihat aja nanti ya. Nah, lagi-lagi kita mulai dari apa yang kita ketahui dulu. Pertama data mass spec-nya. DO-nya berapa? Ada 10 karbon, maka 2 kali 10 ditambah 2 ditambah 0 karena tidak ada nitrogen, dikurangi 1 dari Br, dan dikurangi 7 dari hidrogen, dibagi 2, ada 7. Kemudian kita ketahui ada double peak di mass spec yang mengindikasikan 1 bromin. Maka ada 2 kemungkinan, kita punya 7 ikatan rangkap, atau punya 2 cincin. Atau punya cincin dengan ikatan rangkap. Dari data IR, kita punya 3054, 2369, dan 1573. Ada 2 kemungkinan di sini, kemungkinan aromatik atau alkuna. Alkuna hitungannya ikatan rangkapnya 2. Kemudian proton NMR, kita ada 7 proton, ada di 7 sampai 8 ppm, artinya dia aromatik tersubstitusi. Kemudian ada karbon NMR, antara 120 sampai 140 ppm, itu kemungkinan juga aromatik tersubstitusi. Nah, dari semua kemungkinan ini, adik-adik sudah bisa sebenarnya memastikan ya. Saya punya ikatan rangkap sama punya cincin. Di sini kemungkinan aromatik. Aromatik, cincin, berarti modelnya seperti benzen kemungkinan. Di sini aromatik atau alkuna. Tapi di proton NMR-nya alkunanya nggak ada, adanya aromatik. Di karbon juga tidak ada, tanpa adanya serapan alkuna, adanya aromatik. Berarti kemungkinan kita punya senyawa aromatik. Nah, ini adalah hasil dari elusidasinya. Kita punya 2 cincin dengan ikatan rangkap, jadi senyawa seperti benzen ya, berdekatan seperti naftalen. Kita ada 7 DOU-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dari ikatan rangkap, dan 2 cincin, 6, 7, dengan BR. Nah, ini ada 2 kemungkinan positional isomer ya. BR-nya bisa di sini, atau di sini. Cuma 2 itu kemungkinannya. Mau dibalik-balik, mau di sini, di sini, di sini, di sini, ataupun di sini, ataupun di sini. Itu sebenarnya kalau kita bolak-balik ya sama saja. Intinya posisinya cuma 2. Kalau nggak di posisi 1 ya di posisi 2. Nah, ini kita perlu perhitungkan kira-kira yang mana yang punya kita. Nah, kita lihat bahwa ada 1 proton tadi terisolasi ya, terisolasi dari teman-temannya. Dia singlet, tapi dia hampir pecah jadi doblet. Itu kemungkinan yang ada di proton di sini. Karena kalau BR-nya ada di sini, maka semua proton kan bertetangga ya, CH-nya semua bertetangga. Kalau bertetangga semuanya akan menjadi multiplet. Karena dia akan bertetangga dengan sebelahnya, menjadi doblet. Dia akan beresonansi juga dengan yang ada di 1, 2, 3, 4 ikatan di sebelahnya. Jadi biasanya dia akan pecah menjadi doblet of doblet. Nah, ini singlet yang ada di situ posisinya sebelahnya BR. Dia juga paling downfield, artinya dia juga dekat dengan halogen. Kemudian dia singlet, karena dia berdiri sendiri, nggak punya tetangga. Masalahnya adalah dengan aromatik, itu karena ikatannya saling beresonansi, biasanya dia cukup peka untuk mendeteksi tetangga jauh.
tetangga dua karbon sebelahnya. Ini yang menyebabkan dia splitting di sini. Tapi biasanya coupling constantnya kecil, misalkan satu hertz, 1, sekian. Ini kemudian dia bertetangga dengan di sini dia singlet, tapi dia mungkin bisa mendeteksi proton yang di sini atau di sini. Kalau dia bertetangga sebelah-sebelahan, itu dia akan menjadi doublet. Nah, doubletnya juga biasanya coupling constantnya besar, misalnya seperti tadi yang 8 Hz seperti ini. Itu kalau dia doublet dengan tetangganya. Kita lihat kira-kira ada di mana di sini. Mungkin di sini dia bertetangga dengan CH sebelahnya, tapi sebelahnya quaterner, dia hanya akan bertetangga dengan sebelah sana saja. Dia hanya bisa mendeteksi tetangga satu proton sebelahnya, jadi dia akan menjadi doublet. Ini juga bisa menjadi doublet, cuman dia akan bisa mendeteksi proton di sebelahnya. 4 ikatan di sebelah sana dan sebelahnya di sini. Jadi doublet of doublet maybe. Tapi kecil. Yang satu coupling konstannya besar, kemudian satu lagi coupling konstannya kecil. Coupling konstan yang besar mendeteksi tetangga sebelahnya, coupling konstan yang kecil mendeteksi proton yang ikatannya jauh posisinya dari sini. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, yang ini saya mulai memperkenalkan tentang dua dimensi. Tadi kita sudah melihat proton satu dimensi, karbon satu dimensi. Kita lihat sekarang proton dan karbon dua dimensi. Ya mungkin adik-adik yang ini mungkin belum pernah ya dipelajari dulu waktu di semester 5 atau 6. Nah, ini sama yang ini sudah protonnya sudah ada di sini, sudah saya tandai dari 1 sampai 3 ppm. Kita punya suatu senyawa dengan dengan molekular formula C4H8O. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa proton, sudah saya tandai A, B, C, D, E. Di sini ada tulisan 1, 1, 1, 2, 3 itu namanya integral untuk memperlihatkan jumlah proton berdasarkan rasio ya. Jadi nanti kalau di sini 1 berarti di sini 2, kalau di sini 1 berarti di sini 3, seperti itu. Kalau rasionya adik-adik itu salah, misalnya adik-adik nggak tahu nih jumlah protonnya berapa, nanti bisa rasionya di sini bisa berubah. Jadi misalkan adik-adik tulis integralnya sini 2 gitu ya. Maka di sini jadi 4, sini jadi 6. Makanya ketika melakukan proton NMR, kita cari dulu kira-kira proton mana yang integralnya 1. Kita tandai dulu. Kalau kita sudah tahu itu 1, nanti berikutnya tinggal kita di blok itu nanti alatnya akan mendeteksi, oh ini 1, ini 2, ini 3 proton gitu ya, berdasarkan rasio. Nah, di sini kita punya 8 proton ya di sini C4H8O. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada kemungkinan ada CH, 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 CH2, dan CH3. Satu proton, walaupun berjauhan, bisa saja mereka sebenarnya berdekatan atau dari CH2 misalnya. Tapi karena kondisinya tidak simetris, maka mereka bisa berjauhan satu sama lain letaknya. Jadi tidak jadi satu. Misalnya ini dan B dan C. Nanti kita lihat ya. Nah, di karbon NMR kita punya 4 karbon sesuai dengan molekular formulanya. Ada di 53,3, ada di 46,7, ada 25,4, dan 9,69. Oke, ini kita catat aja dulu. Berikutnya, nah di sini kita lihat HSQC. Nah, di sini HSQC itu menunjukkan kita kemarin adalah C dan H yang berikatan. Jadi misalnya, oh, bentar.
Misalnya untuk E di sini, triplet pada posisi 0,9 lah ya, kira-kira, itu dia berikatan dengan karbon di 9,7 ppm. Kira-kira apa ini? Satu karbon dengan 3 proton, itu kira-kira eh, karbon apa punya berapa proton? Karbon di dalam atom biasanya terletak paling ujung, yaitu berupa CH3. Dia ada paling ujung, makanya dia seperti alkana, dia letaknya paling upfield. Ya, paling ini downfield. Downfield semakin dia berikatan dengan halogen atau oksigen atau nitrogen dan seterusnya. Kalau dia alkana, dia bagian dari rantai, biasanya rantai karbon-karbon-karbon, biasanya dia akan ada di upfield. Kemudian ada proton D. Proton D itu ada di 1,5 lah ya. Itu berikatan dengan karbon di C25. Kemudian kita melihat di sini ada proton B dan C berikatan dengan satu karbon di 46 atau 47. Ini artinya, yang tadi sudah saya sampaikan, ini artinya dia CH2. Tapi karena dia tidak simetris, tidak sama satu sama lain, maka dia satu protonnya upfield, satu protonnya lebih downfield. Karena posisinya tidak simetris satu sama lain. Kemudian satu lagi kita paling downfield ada A, itu di 2,7 atau 2,8 berikatan dengan karbon di 50 sekian ya, 57 kalau nggak salah tadi. Nah, sekarang kita udah tahu nih teman-temannya. Ini berarti ada H3 di sini ada CH kemungkinan, di sini ada CH2 dan di sini ada CH lagi. Nah, sekarang kosi. Kosi untuk mendeteksi yang sebelahan, tetangga sebelah, tetangga kanan dan tetangga kiri. Kalau punya kosi, ini dibikin dulu garis diagonal, karena yang ini tidak perlu dihitung. Yang ini tidak perlu diperhitungkan, yang tengah ini. Ini dianggap mirror image saja satu sama lain. Ini dan ini tuh sama. Jadi yang dilihat sebenarnya cuman bagian di sini aja, separuh aja dari lipatan ini. Bayangin kalau ada punya kertas lipat ya, dilipat tengahnya, ini saja yang perlu diperhatikan. Karena ini dan ini tuh sama. Misalnya CH3 tadi kita ketahui, CH3 ini sebelahnya siapa sih gitu. Kalau dia triplet harusnya sebelahnya CH2 dong. Nah, dia dekatan dengan misalkan dengan D itu. Kemudian maaf sebelahnya CH ya. Kemudian D berdekatan dengan E, sama kan? E dekat dengan D dekat dengan E karena dia mirror image satu sama lain. D sebelahan juga dengan A. Kita ada CH, sebelahnya CH lagi. Kemudian yang CH2, ini kan CH2 ya, dan dia kemana-mana bersama-sama, dia akan saling melihat satu sama lain. Si B-nya melihat C, C-nya akan melihat B, karena memang cuma dua ikatan, dan pasti dia paling, peak-nya pasti akan paling tebal. Jadi semakin tebal biasanya saya semakin dekat. Kalau peak-nya agak, intensitasnya agak kurang ya, agak tipis, itu biasanya dia agak temenan, tapi sebelahan tapi jauh gitu. Dan semakin tebal biasanya berdekatan. Yang B dekat dengan C, yang C juga melihat B. Tapi mereka juga melihat A di sini. C-nya melihat A, B-nya juga melihat A. Berarti CH2-nya sebelah dengan CHA. Kemudian yang A juga dekat dengan D. Nanti kembali lagi ini puzzle ya. A dekat dengan D, dekat juga dengan CH2 dari B dan C. Seperti itu. Nah, data mass spec tadi kita hitung dulu DOU-nya ada berapa tadi? C4, H8, BR ya. Nah, itu BR atau BR C4 H8O, maaf, tidak ada BR-nya. C4 H8O. Jadi ada 2 kali 4 ditambah 2, tidak ada nitrogen, tidak ada halogen, dikurangi hidrogen lagi 8 dibagi 2, sisanya 1. Kemungkinan kita punya satu ikatan rangkap atau satu cincin. Kemudian pada data proton NMR kita punya triplet
di 1 ppm, ini kemungkinan dari alkana, CH3. Kemudian kita punya multiplet di 1,6, itu 2H, berarti dia CH2. Kita punya doublet of doublet, 1H di 2,5 ppm, dan satu triplet di 1H 2,75 ppm yang mereka berasal dari satu karbon yang sama atau CH2. Kemudian satu lagi multiplet di 1H di 2,9 ppm yang artinya dia CH. Nah, yang paling downfield biasanya dia dekatan sama oksigen, karena kita hanya punya satu oksigen ya, tidak ada Br ataupun halogen yang lain. Kemungkinan ada di karbon, kita juga cek lagi. Tadi sudah kita lihat ikatan-ikatannya. Triplet yang di 1 ppm berikatan dengan 9,7 ppm. Ini juga berasal dari alkana atau alkil atau metil CH3. Kemudian multiplet yang CH2 1,6 tadi berikatan dengan 25 dengan 25,4. Kemudian 2,5 dan 2,75 CH2 berikatan dengan 46,8. Dan satu lagi CH di 2,9 berikatan dengan 53,4 ppm. Kita perhatikan dua karbon ini downfield ya, di atas 40 ppm. Biasanya karena hanya satu oksigen, maka keduanya ini kemungkinan berikatan dengan oksigen dua-duanya. Nah, maka dari situ kita puzzle-nya akan kita tata, kita urutkan, kita lakukan lagi namanya NMR assignment. Ini yang NMR assignment ini yang saya susun dari COSI dan HSQC. Tadi sudah saya sebutkan protonnya A, B, C, D, E dulu. Jadi adik-adik harus membuat seperti itu every single time ketika kita melakukan elusidasi struktur. Jadi kita tentuin dulu protonnya ada di 2,9 multiplet 1 hidrogen. Mengikat 13C 53,4 ppm hasil dari HSQC. Kemudian kita cek kosinya dia dekatan sama siapa? Dengan C dan dengan D. Kita tulis di sini. Lalu kita tulis keterangannya. Mungkin ini CH, ini CH2, ini CH2, ini CH3, dan seterusnya. Dari sini baru kita bisa membuat, mengumpulkan puzzle-nya dan kita temukan tadi ada berapa? Satu cincin atau satu ikatan rangkap. Nah, di sini kita temukan ada satu cincin di mana CH yang punyanya A dan CH2 punyanya B dan C, itu tadi karbonnya downfield di 40 dan 50. Nah, 40 sama 50 itu biasanya dia berikatan dengan oksigen. Karena keduanya berikatan dengan oksigen, maka kemungkinannya adalah itu senyawa tersebut memiliki epoxide, cincin epoxide. Cincin ini yang bertanggung jawab terhadap satu dari degree of unsaturation tadi. Jadi tidak ada double bond, juga tidak ada cincin benzen. Kalau setiap ingat cincin, jangan selalu ingat benzen ya. Karena cincin bisa aja seperti ini, bisa saja 4 karbon, 3 karbon, 5 karbon, 6 karbon, 7 karbon, dan seterusnya. Jadi jangan berpikir cincin itu hanya benzen atau hanya 6 karbon. Ini juga cincin. Seperti itu. Lalu ada metil di sebelah sini yang berdekatan dengan CH2 di D. Nah, CH2 kemudian berdekatan dengan CH. Ini kita dapatkan semua dari COSI. Makanya adik-adik perlu membuat assignment seperti ini untuk melihat perbandingan dari mengumpulkan semua data dari proton, karbon, HSQC, dan COSI. Inilah fungsinya dua dimensi NMR. Fungsinya untuk melihat tetangga sebelah dari COSI dan HSQC untuk melihat ikatan karbon dengan hidrogen atau proton yang dia ikat. Itu berasal dari HSQC. Kalau melihat sebelahnya, itu COSI. Seperti itu ya. Nanti kebetulan karena semuanya punya proton, jadi gampang. Akan lebih susah kalau sebelahnya itu quaterner karbon. Dia tidak punya proton, dia nggak punya tetangga. Jadi si proton nggak bisa melihat tetangga sebelahnya. Nah, untuk hal seperti itu kita perlu namanya HMBC. Itu ada lagi eksperimen dua dimensi yang dia bisa melihat 3-5 ikatan dari karbon yang kita lihat ya, dari karbon yang kita tuju gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan lagi yang berikutnya. Saya pasti punya waktu ya, Bu. Ada sih, cukup sih sepertinya satu lagi contoh penggunaan HMBC. Sampai sini ada pertanyaan?
Semoga bisa diikuti ya. Nah, berikutnya makin ruwet, multiplicity-nya makin banyak, dan di sini ada karbonnya juga lebih banyak dari yang tadi, C7H14O2. 7H14O2 kita punya 7 karbon, 14 proton, dan 2 oksigen. Kita perhatikan di sini sudah saya beri tanda juga A, B, C, D, E sampai G. Kita di sini ada yang paling downfield, ada 4, sekian ya, 4,1. Ini adalah diperbesar. Jadi apa namanya, proton yang di sini splitting pattern-nya diperbesar. Jadi kalau kita lihat di sini dia bentuknya seperti kuartet tapi dia splitting lagi. Jadi kuartet kalau kita bilang ini quartet of doublet namanya. Jadi di sini ada J antara coupling constant antara satu peak dengan peak sebelahnya, coupling constant yang besar. Kemudian juga kita lihat splitting kecil nih. Kira-kira berapa ini? 1,5 Hz ada di sini masing-masing ini. Artinya dia berdekatan dengan tetangga sebelah, ya sebelah banget ya, berdekatan. Ada juga tetangga jauh yang dia beresonansi dengan proton yang ada di A. Ini ada 2 hidrogen di situ, berarti kemudian dia CH2. Kemudian kita turun lagi, di 2,4 itu ada 1 hidrogen, 0,99 integralnya. Itu kalau diperbesar, dia seperti ini. Ini sextet, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kalau di paper kita bilang aja multiplet. Jadi di atasnya 4 splitting pattern, di atasnya kuartet, biasanya kita nulisnya M, multiplet. Nah, ini juga punya coupling constant cukup besar antara satu peak dengan peak sebelahnya. Karena 1 hidrogen, kemungkinan dia CH. Dan kita turun lagi di 1,7. Ada 1 lagi, 1,01, berarti CH juga. Jika sama, di sini malah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia septet, ada 7. Dengan coupling constant yang cukup besar. Nah, di sini ada apa namanya, peak dari solvent. Ini kalau nggak salah, maaf, ini bukan solvent, ini kayaknya dari air ini. Karena tidak ditandain berarti ya. Jadi kadang-kadang di dalam solvent kita ada airnya, kandungannya walaupun kecil, atau di dalam sampel kita yang masih mengandung air. Nah, itu biasanya dia akan muncul sebagai serapan di proton NMR. Nah, ini kita juga harus tahu. Nah, ini ada listnya juga, nanti ada bisa lihat, bisa download list solvent, serapan solvent di NMR, juga water peak di NMR. Supaya adik-adik tahu itu tidak usah diperhitungkan, tidak usah diintegrasikan juga, diabaikan saja. Kemudian ada lagi 1 CH lagi di 1,5 ppm. Ini yang biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama septet. CH juga. Kemudian kita punya ini triplet di 1,3 ppm. Yang di sini ada 3 proton. Berarti dia CH3. Ada CH3 lagi, ada CH3 lagi. Kita punya 3 CH3. Kita punya 3 CH dan 1 CH2. Kalau kita hitung di sini ada 2 proton, 3 proton, 4, 5, 5 ditambah 9, 14. Sudah ketemu semua protonnya. Oke ya. Lanjut kita ke karbon. Nah, di karbon, ini karbon yang menggunakan depth. Yang kemarin, minggu lalu juga sudah saya singgung. Jadi kalau karbon biasa, seperti yang tadi kita lihat, dia semuanya peaknya menghadap ke atas. Kalau dia pakai depth, pakai apa namanya, eksperimen yang dia itu sebenarnya variasi dari karbon NMR, eksperimen karbon NMR dengan menggunakan pulse sequence tertentu, kita bisa memisahkan, membedakan antara CH2 dan dengan CH3 atau CH. Yang menghadap ke bawah, ini CH2 negatif. Yang menghadap ke atas, itu CH dan CH3 positif. Eksperimen ini tidak wajib dilakukan untuk setiap elusidasi struktur, namun akan sangat penting apabila adik-adik punya rantai panjang.
Ya semuanya CH, 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 rantai panjang. Nah, adik-adik perlu membedakan CH mana yang CH2, mana yang CH biasa, mana yang CH3. Nah, disitulah adik-adik perlu depth. Jadi, kita harus strategik ya, memutuskan, saya perlu eksperimen apa nih? Saya perlu eksperimen apa nih? Gitu. Yang biasanya rutin pasti proton, karbon. COSY, HSQC, HMBC itu rutin. Tapi depth tidak harus. Kecuali adik-adik punya terpenoid misalnya, atau steroid yang panjang, atau yang cincin bentuknya, tapi sama gitu. Tidak ada atom lain, tidak ada heteroatom lain yang ada di situ, hanya CH, 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 CH gitu. Maka adik-adik perlu depth. Ini akan sangat membantu untuk mengkonfirmasi tadi CH dan CH2 dan CH3 yang kita sudah deteksi di proton maupun di karbon. Nah, tadi kan sebenarnya dari proton sudah kelihatan ya, ini agak nggak terlalu sulit lah. Dari CH3 kan, kita sudah cek di sini ada 3, 3, 3, udah pasti CH3. Jadi kita lihat CH3-nya. Dia menghadap ke atas. Dan dia biasanya di upfield, antara 11 sampai 16,6 ppm. Lalu kita punya CH2 di 26,78. Kita cek kita punya CH2 nggak di atasnya. Kita punya CH2, kemungkinan bisa jadi CH2 saling berdekatan. Kita punya CH2 di sini juga. Jadi antara A atau dengan C dan D. Kemudian ada satu CH2 lagi di sini 60,03. Jadi memang kita punya 2 CH2 ya. Kemudian satu CH di 41,6. Kemudian satu lagi paling downfield ada di 176,77. Ini quaterner karbon. Jadi dari gugus fungsional tertentu. Bisa jadi asam karboksila juga, atau ester, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih, maaf, yang ini solvent peak ya, jadi kita tidak hitung, ini berasal dari CdCl3 di 77 ppm. Nah, kita hitung nih, ada berapa CH3-nya? 1, 2, 3, ada 3 kali 3 CH3, ada berapa CH2? 1, 2, ada 2 CH2, dan 1 CH di sini. Kemudian 1 quaternary karbon di sini. Nah, kalau kita hitung, ini sudah ada 1, 2, 7 karbon. Sesuai dengan molekular formulanya. Sudah ada 7 karbon dan 14 proton. Jadi sudah oke. Tinggal kita cari ini posisi oksigen ada di mana. Nah, HSQC nanti sudah kita lihat, HSQC yang biasa, semuanya peaknya hitam. Kenapa sekarang peaknya jadi berwarna merah dan biru? Ini disebut dengan multiplicity edited HSQC. Yaitu HSQC yang dia divariasikan di pull sequence-nya. Ini seolah-olah menggabungkan antara depth dengan proton. Nah, ini biasanya yang merah itu adalah di sini CH dan CH3. Yang CH2 itu warnanya biru. Jadi pada saat adik-adik melakukan eksperimen, nanti adik-adik bisa memisahkan atau membedakan antara CH2 dengan CH atau CH3. Ini akan sangat berguna lagi-lagi kalau adik-adik punya terpenoid yang panjang rantainya, karena bisa membedakan mana CH, mana CH2, dan mana CH3. Ini mengkonfirmasi hasil dari DEP tadi. Kita ketahui di sini ada proton G berikatan di karbon di let's say 11 ppm gitu ya. Kemudian F di 17 ppm, proton E di 15 ppm, dan seterusnya sampai kita ketemu proton A yang CH tadi di 60 ppm. Kita juga sudah lihat tadi ada kalau ada atom di atas 50 ppm karbonnya dia berdekatan dengan oksigen. Ada satu lagi CH2 yang mungkin berdekatan juga dengan oksigen. Ini CH, yang ini CH2. CH2 kita lihat di sini warnanya biru, kemudian dia berikatan dengan satu karbon. Kalau satu karbon berikatan dengan dua proton, artinya dia CH2. Dia di 26,7 ppm. Kemudian kita punya COSY di sini. Nah, COSY juga sama seperti tadi. Kita belah dulu diagonalnya. Yang dilihat cuma separuhnya aja. Misalnya A dulu deh. Proton A ini berdekatan dengan proton E. Berarti A tadi CH dia sebelahan atau tetanggaan dengan CH3E. Kemudian proton B juga tetanggaan dengan CH3 dari F.
Juga dia berdekatan dengan CH2 yang ada di C dan D. C dan D berdekatan dengan metil G. Sini ya. Dan juga dengan tetangganya, temannya dia sendiri, C dan D ini karena dia CH2, dia melihat C-nya melihat D, D-nya melihat C. Seperti itu. CH3 yang E, dia berdekatan dengan A, CH3 yang F, dia berdekatan dengan B, dan CH3G berdekatan dengan C dan D. Oke ya, inilah kenapa kalau punya kosi, eksekusi harus ditandain ABCDE supaya adik-adik nggak bingung. Ini proton apa? Kalau cuma ditulisin 4,3 dekatan dengan 1,0 misalnya, adik-adik akan bisa sih, tapi lebih ruwet aja. Kalau kita beri tanda ABCDE, kita bisa melakukan assignment namanya. Nah, sekarang terakhir HMBC. Nah, HMBC yang tadi tidak kita lihat ya di contoh kasus sebelumnya. HMBC untuk melihat ikatan yang jauh. Ikatannya bisa 3-5 ikatan. Misalkan yang A, proton A itu ternyata dia bertetanggaan dengan karbon yang ada di berapa ini? Kira-kira 15-an ppm. Kemudian dia juga bertetangga dengan 170 ppm. Terutama yang di sini sih, yang ada perlu lihat. Yang dekat dengan gugus fungsional. Tapi ternyata di sini berdekatan dengan semuanya ya. Dia berdekatan dengan A, berdekatan dengan B, C, D, dan F. Seperti itu ditarik garis lurus ya. Kemudian misalnya lagi yang di karbon di 60 ppm berdekatan dengan proton E dan seterusnya. Ini untuk melihat ikatan-ikatan yang jauh. Nah, kemudian kita kumpulkan nih data mass spec-nya. Ada degree of unsaturation dari C7 ya tadi, H14O2. Di sini kita peroleh DUU-nya ada 1. Jadi kemungkinan ada 1 ikatan rangkap atau 1 cincin. Kemudian kita tulis semua proton NMR-nya, kita ketahui mana yang punya 2 proton, mana yang punya 1 proton, dan mana yang punya 3 proton. Maka kemungkinan ada alkana. Ada juga ikatan dengan oksigen, apakah itu ester, apakah itu alkohol, ataupun itu keton. Kemudian karbon NMR. Nah, dari karbon NMR kita lihat ini kira-kira ester atau alkohol atau keton ya. Kalau ada karbon di 176,8. Nah, kalau lihat dari list peak dari karbon, kita peroleh itu adalah ester ataupun asam karboksilat. Berarti ada COO ya di situ ya. Dan alkana yang berasal dari metil. Ada 3 metil di sini. Kemudian kita lakukan assignment seperti tadi yang sudah saya perlihatkan di contoh soal sebelumnya. Nah, kebetulan karena yang tadi ini ada coupling konstannya, kita tulis coupling konstannya. Jadi misalkan proton A punya proton di peaknya di 4,12 ppm, dia multiplicity-nya doublet of quartet, disingkat DQ, integralnya 2, dengan splitting pattern-nya adalah coupling constant yang besarnya 7,13 Hz, dan coupling constant kecilnya 1,5 Hz. Dari hasil HSQC, proton ini berikatan dengan karbon di 60 ppm. Kemudian semuanya kita tulis, membuat tabel, habis itu kita punya namanya kosi. Nah, kosi ini memperlihatkan proton A itu bersebelahan dengan proton E yang ada di sini, CH3. Di sini CH2 berdekatan dengan CH3. Dari segi posisi, dia juga berdekatan dengan karbon F. Karbon F-nya ada di 16,6. Nah, cocok lah ya, dia bersebelahan dengan kemudian dia juga berdekatan dengan karbon F. Jadi ada satu lagi metil yang tetangga jauh dengan proton yang A. Dan seterusnya seperti ini kita buat karbon NMR-nya, sehingga diperoleh, kita kumpulkan puzzle-nya, sehingga diperoleh struktur seperti ini. Jadi dia ester. Oke. Nah, di sini lalu kita assign kira-kira mana yang CH, A posisinya di mana, B posisi di mana, C di mana, dan D di mana. Proton A tadi downfield ya. Dia CH2 downfield dekat dengan oksigen, dan dia sebelahan dengan E, kita ketahui dari kosi. Ini ada di sini.
Kemudian CH dari B, dia kosinya dekat dengan metil F, kemudian juga dekat dengan metilen C dan D, maka letaknya seperti ini. Yang F-nya berdekatan dengan B karena dia doblet ya harusnya. 3 di sini. F di sini dia doblet. Kalau dia doblet berarti tetangganya hanya 1 proton. CH punya temennya dan H dari dia sendiri 2 doblet. Posisinya di sini. Kemudian ada CH3 satu lagi G yang dia berdekatan dengan metilen, maka dia menjadi triplet. Dia dengan kosi berdekatan dengan C dan D. G berdekatan dengan C dan D. Seperti ini. Kemudian HMBC-nya berdekatan dengan B, C, dan D. HMBC tetap akan bisa mendeteksi tetangga sebelah, langsung tetangga yang sebelah seperti kosi, tapi juga bisa mendeteksi tetangga jauh. Jadi G itu dekat dengan C dan D, tapi juga bertetangga dengan B. Dia G sebelahan dengan C dan D, tapi bertetangga dengan B. Jadi kita bisa melihat posisinya di dalam molekul. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah contoh soal yang terakhir. Mungkin adik-adik ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya, tentu saja sudah saya tunjukkan tadi step by step, tidak afdol kalau adik-adik tidak melakukan sendiri. Supaya nyangkut apa yang tadi saya ajarkan. Jadi ini adik-adik bisa langsung cek di website berikut yang ada di sini. Bisa diklik, atau kalau enggak, harusnya saya sediain itu ya. Nanti deh saya print, saya coba QR code gitu ya. Supaya adik bisa scan problemsnya, ada organic structure elucidation, jangan khawatir, saya pilihkan yang masih easy levelnya. Jadi tidak ada 2 dimensi, masih 1 dimensi semua. Karena saya tidak tahu absennya ya Bu Ika, Nun Sewu, Bu Ana juga. Jadi saya tulisnya nomor urut 1 sampai 4. Yang NIM-nya urut 1 sampai 4 silakan mendeteksi diri sendiri. Nanti dikerjakan soal nomor 3, untuk 5 dan 8 soal nomor 14, dan seterusnya sampai soal nomor 64. Mungkin saya klik dulu ya. Nah, ini semuanya problemsnya ada di sini. Ini levelnya ada easy, ada moderate, ada difficult. Nanti adik-adik saya sudah pilihkan semuanya easy, nggak ada yang moderate, nggak ada yang difficult, gitu ya. Cuman karena keterbatasan jumlah, dan nomor 1 sudah saya kerjakan tadi, karena keterbatasan jumlah yang easy, jadi adik-adik bisa mengerjakan per 4 orang. Jumlah total mahasiswanya ada berapa ya, Bu Ana atau Bu Ika? Ada Ada? 35, Bu. Oh, cuma 35 ya, Bu? 35. Ya. Oh, berarti ini bisa dikurangi ya, Bu? Ya, mungkin 5 orang gitu ya? Saya pikir ada Boleh. 40, Bu. Iya, mungkin karena ada perbaikan untuk KRS, jadi mereka mungkin ada yang berpikir ulang, Bu, untuk Oh, menempuh ini. begitu. Baik. Kalau gitu nanti saya ubah dulu ya, Bu, jumlahnya ini ya. Karena Iya, saya pikir monggo, ada Bu. 40 orang, maka saya jadi berarti bisa 5-6 orang mungkin ya, Bu ya. Untuk Iya. apa namanya? Mengerjakan, ya silakan bekerja kelompok, saling berdiskusi. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini adik-adik ya tidak bisa dipelajari dengan mendengarkan dan melihat YouTube atau mendengarkan saya, nggak bisa, harus dikerjakan sendiri. Karena ya ini soal-soal yang memang adik-adik harus bekerjakan sendiri untuk bisa memahami bagaimana cara menginterpretasikan data. Nah, minggu depan kita akan bahas mungkin beberapa soal eh, yang dicontohkan di sini. Jadi minggu depan akan saya bahas, masih melanjutkan yang ini, dan mungkin akan saya tambahin dengan contoh 2 dimensi lain, kalau waktunya memungkinkan. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk presentasi nanti untuk mengumpulkan hasil ini akan saya sediakan Google Form mungkin ya Bu Ana atau Bu Ika untuk adik-adik submit, dan contohnya nanti per soal tolong dibuat step by step-nya. Jadi step by step seperti ini. Ya seperti inilah. Jadi diketahui misalkan masanya
sekian dengan molekular formulanya ini, maka DOU-nya sekian. Tulis lagi kemungkinannya apa. Data elemennya sekian. Sebutkan ppm-nya, disebutkan splitting pattern-nya, multiplisitasnya, sebutkan integralnya juga. Nah, kemungkinan apa nih? CH2, apakah CH atau CH3. Lalu karbon NMR atau IR, kalau ada, sebutkan gugus fungsional kemungkinan apa. Jadi saya bisa melihat bagaimana adik-adik secara runut berpikir ketika memecahkan masalah. Tidak ujuk-ujuk langsung jawaban ya. Tidak ujuk-ujuk langsung jawabannya begini, Bu, gitu. Nah, kebetulan website ini tidak ada jawabannya. Jadi adik-adik tidak bisa mencontek. Karena nggak ada. Ini semua answers-nya adik-adik harus email ke yang punya website. Kalau kepingin tahu benar atau tidak. Jadi benar-benar nanti akan kita bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai jam 8.40 nggih, Bu? Betul, jam kuliah Iya, kami, Bu. Ada jam toleransi 8.40. 10 menitan. Oke, baik. Ini pas jam 8.40, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi hari ini. Bu, izin bertanya untuk tugasnya. Monggo, silakan. Untuk deadline-nya itu kapan? Minggu depan, Mas. Minggu depan akan kita bahas soalnya. Dan ini soalnya cuma satu doang kok per 5 orang, jadi menurut saya nggak terlalu berat juga sih, Oke, karena terima bisa kasih, Bu. berdiskusi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa yang tugas presentasi ya. Tugas presentasi itu minggu ke-6. Jadi silakan dibentuk kelompoknya dari sekarang dan juga mengirimkan ininya apa namanya? Topiknya, apakah mau flavonoid atau alkaloid atau steroid, ya silakan nanti ditentukan. Dan jangan sama satu sama lain, jangan jangan sampai ada dua grup yang sama-sama flavonoid, kalau bisa diverse gitu. Jadi supaya saling belajar satu sama lain gitu ya. Kalian tentukan sendirilah nanti. Silakan rembukan di WhatsApp siapa yang mengerjakan flavonoid, kelompok mana yang mengerjakan steroid, mana yang alkaloid dan seterusnya gitu. Jadi minggu depan kita studi kasus lagi, masih memecahkan ini assignment. Kemudian minggu depannya lagi kita bedah artikel ya. Jadi contoh-contoh di paper. Lalu minggu berikutnya, jadi 3 minggu dari sekarang, itu ada adik yang presentasi. Jadi saya hanya mendengarkan, gantian adik-adik yang bercerita. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya izin tutup ini, Bu Ana atau Bu Ika. Eh, Baik, Bu. Untuk tugasnya mungkin saya ingin konfirmasi kembali. Sebenarnya adik-adik sudah membuat 6 kelompok ya, Bu ya, untuk Oke, baik. infografis. Yang presentasi ya, Bu? Ya, untuk yang apa presentasi infografis itu 6 kelompok ya, Bu ya, memang ya, Bu ya. 6, Bu, karena ada 6 Metabolik. golongan senyawa ya, yang kemarin kita ini dari silabus ya, Bu. Oh, Ya, berarti jadi itu nanti menyesuaikan. kami sendiri yang menentukan ya, Bu ya. Kami harus membahas tentang yang flavonoid atau steroid gitu ya, Bu. Iya, jadi masing-masing kelompok nanti silakan memilih, tapi jangan sama gitu ya, Bu. Baik, Dibagi terus rata itu lah gitu. secara umum infografisnya atau perlu memunculkan satu tanaman misalkan Boleh, kajian di situ. iya. Yang mana, Bu? Jadi Tuh. boleh satu tanaman, misalkan contohnya, contoh misalkan saya punya saponin gitu dari teripang. Fungsinya untuk eh, apa namanya, aktivitasnya apa saja, kemudian aplikasinya untuk apa, dan mungkin adik-adik bisa bercerita mungkin cara ekstraksinya, bagaimana isolasinya, kalau bisa sampai identifikasinya menggunakan apa, misalkan itu juga boleh sih, Bu. Paling kalau kita punya waktu sekitar berapa, Bu? 90 menit ya? Satu, satu 100 100 100 menit, menit Bu. dibagi 6 kelompok kan berarti cuma nggak ada 15 menit ya, Bu ya? Oke. Ya, selama 15 menit itu silakan Yang lama bercerita. bikin infografisnya ya, Bu ya.
Pakai Canva aja, Bu. Oke. Adik-adik saya yakin udah pinter-pinter, Bu. Gini Gen Z semua, Bu. Lebih pinter. Hmm. Di Canva nggak usah Berarti mikir itu cuman desain. satu lembar gitu aja, Bu? Iya, 1 lembar aja. Atau poster juga boleh. Mungkin kalau poster agak lebih luas ya. Kalau infografis itu lebih ringkas. Tapi mana saja saya nggak masalah sih. Boleh yang mana aja, infografis boleh. Poster boleh. Silakan berkreasi sebisa mungkin. Ini sebenarnya untuk adik-adik juga memahami bahwa senyawa itu bukan hanya senyawa yang sifatnya asing ya ke kita ya. Tapi senyawa itu kita temui juga sehari-hari, kita temukan di dalam apa namanya, misalkan bumbu masakan, atau di kosmetiknya adik-adik pakai, atau di teh atau di kopi yang kita temui sehari-hari gitu loh. Jadi tidak merasa distant dengan materi yang saya sampaikan maupun disampaikan oleh Bu Ana ataupun Bu Ika nantinya. Tidak sesuatu, oh Flavor itu aneh banget ya, itu barang apa yang saya nggak pernah dengar gitu. Tapi sebenarnya itu semua ada di sekitar kita. Makanya adik-adik supaya tahu Flavor itu ada di mana, kalau itu ada di mana, itu adik-adik perlu membuat poster. Jadi ini lebih ke self learning ya Bu ya, seperti itu. Baik, Ibu. Saya kira cukup menarik tugas dari Bu Arianti ya untuk Ya, dikerjakan untuk Anda dan cukup menantang tentunya untuk elusidasi strukturnya. Jadi campur-campur. Pasti Anda akan mendapatkan banyak ilmu dari Bu Arianti, dari sharingnya Bu Arianti, dan juga dari tugas yang diberikan secara pribadi maupun kelompok. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Arianti atas sami-sami Ibu. kehadirannya dalam perkuliahan KBA pagi hari ini. Dan bagi mahasiswa, nanti Anda tunggu pembagian kelompoknya karena Anda sudah bagi kelompoknya sendiri, tapi tentang materinya nanti saya yang menentukan. Biar Anda nggak tukaran gitu, rebutan. Baik Iya Bu. Ibu, terima kasih banyak. Kami tunggu filenya untuk dipelajari untuk adik-adik. Baik, Eh, nanti saya atas kirimkan ya Bu ya. Ya, Atas waktunya saya ucapkan terima kasih bagi semuanya juga. terima Saya kasih. akhiri Zoom-nya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ika, Bu Ana, dan adik-adik Terima kasih semua. Salam banyak. sehat ya. Nanti Amin. dipelajari, Amin. nanti akan saya bagikan PPT-nya. Terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ana. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Sudah Bu, tadi sudah saya kirimkan ke Bu